Halo rekan-rekan mahasiswa dan para praktisi hukum sekalian. Selamat datang di sesi bedah materi kita untuk mata kuliah Praktek Peradilan Pidana. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang sangat esensial. Dan jujur aja, ini menandai babak baru dalam sejarah hukum negara kita. Fokus kita hari ini adalah fondasi filosofis dan masa transisi hukum pidana. Percaya deh, ini bukan cuma sekedar ganti pasal atau teks undang-undang aja. Ini tuh benar-benar sebuah lompatan besar untuk peradaban hukum di Indonesia. Nah, sebagai pengenalan singkat, saya M. Fajrin. Sehari-hari saya berpraktik sebagai advokat di kantor hukum Fajrin dan Rekan. Selain itu, saya juga aktif sebagai akademisi dan legal expert di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dari meja akademik di kampus sampai ke realitas keras di ruang sidang, saya udah ngeliat langsung gimana teori hukum itu sering banget berbenturan sama kenyataan. Dan dari kacamata praktisi itulah saya akan membagikan insight-insight penting ke rekan-rekan semua hari ini. Oke, agenda kita hari ini simple tapi padat. Kita akan mulai dari pengantar transisi, masuk ke sejarah kelam hukum kolonial, lanjut ke dekolonisasi hukum, ngebahas paradigma baru, melihat masa transisi, dan pastinya ditutup dengan referensi yang jadi landasan kita. Kita mulai dari bagian pertama, pengantar transisi hukum pidana. Rekan-rekan, kita harus sadar betul kalau saat ini Indonesia lagi berada di fase yang luar biasa krusial. Kita benar-benar ada di jantung perubahan tata hukum nasional. Perubahan segede ini jelas gak mungkin terjadi dalam semalam kan? Di tahun 2023, negara kita akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tapi ingat, hukum pidana yang baru ini nggak langsung tancap gas berlaku saat itu juga. Ada jeda masa transisi 3 tahun yang sangat krusial untuk sosialisasi dan persiapan. Nah, puncaknya nanti di tahun 2026. Disitulah kita akan melihat implementasi penuh secara bersamaan dari KUHP 2023, KUHP 2025, dan UU Penyesuaian Pidana. Ini adalah langkah bertahap yang sangat disengaja, supaya kita nggak kaget dengan perombakan sistem yang masif ini. Sekarang, mari kita lihat ke belakang sebentar di bagian kedua, sejarah kelam hukum kolonial. Coba bayangin deh, selama lebih dari 77 tahun sejak kita merdeka, secara ironis, negara berdaulat ini masih aja pakai produk yang namanya Wetboek van Strafrecht atau WVS dari tahun 1915. Udah tua banget kan? Produk hukum ini dari awal dibikin sama pemerintah kolonial Belanda bukan buat nyari keadilan yang sesungguhnya buat rakyat. Tujuan aslinya, ya semata-mata buat menciptakan dan memaksakan kepatuhan warga di wilayah jajahan. Efeknya apa? Warisan dari WVS ini benar-benar jadi beban berat buat penegakan hukum kita. Sistem ini tuh menanamkan pola pikir keadilan retributif. Pokoknya balas dendam dan masukin orang ke penjara. Sifatnya super kaku karena asas legalitasnya cuma mau mengakui hukum tertulis, hukum adat tuh sama sekali nggak dilirik. Dan yang paling parah, filosofinya jelas-jelas sering nggak nyambung sama jiwa Pancasila dan dinamika masyarakat Indonesia yang modern. Kerangka jadul ini udah benar-benar putus hubungan sama nilai-nilai kebangsaan kita hari ini. Masuk ke bagian ketiga, dekolonisasi dan rekodifikasi hukum. Nah, yang menarik di sini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Sebagai praktisi, saya bisa bilang ini adalah sebuah mahakarya legislasi nasional kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena akhirnya setelah 77 tahun merdeka, kita berhasil merumuskan sendiri kitab hukum pidana yang benar-benar harmonis sama Pancasila, ngehargain HAM, dan sukses mengawinkan nilai lokal kita dengan standar hukum universal. Ini pencapaian yang patut kita apresiasi. Tapi, lahirnya KUHP baru ini nggak asal jadi ya. Ada 4 misi strategis yang jadi pondasinya. Pertama, rekodifikasi. Kita ngumpulin dan nyatuin lagi berbagai aturan pidana yang selama ini berserakan di luar KUHP. Kedua, demokratisasi. Kita hapus atau rombak tuh pasal-pasal sisa kolonial yang represif, supaya kebebasan sipil lebih terlindungi. Ketiga, konsolidasi. Ini soal menyelaraskan norma-norma yang ada biar nggak tumpang tindih dan ada kepastian hukum. Dan yang keempat, adaptasi. Hukum kita di-upgrade biar bisa nanganin kejahatan era modern, kayak kejahatan korporasi atau kejahatan cyber. 4 pilar ini secara perlahan tapi pasti membongkar habis kerangka kolonial yang lama. Jadi kalau mau dirangkum, inti dari pergerakan besar ini adalah upaya dekolonisasi sistematis untuk menggantikan warisan kolonial dengan hukum yang berlandaskan Pancasila, hak asasi manusia, dan dinamika sosial Indonesia modern. Jadi ingat ya, ini bukan sekedar tugas translate bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Ini adalah pergeseran filosofis tentang cara negara kita memandang apa itu keadilan yang sebenarnya. Kita lanjut ke bagian keempat, paradigma baru, keadilan restoratif. Coba kita bandingin head to head. Di KUHP yang lama, filosofinya itu retributif, atau gampangnya pembalasan. Kalau sekarang,
KUHP nasional kita bergeser arah ke restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Dulu asas legalitas kita itu kaku banget. Nggak ada pidana kalau nggak ada undang-undang tertulisnya. Sekarang, lebih fleksibel dan dinamis, karena mengakui living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Terus subjek hukumnya juga diperluas loh. Kalau dulu cuma bisa menindak orang per orang, sekarang korporasi atau perusahaan secara resmi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Saya mau ngasih highlight khusus buat konsep living law ini. KUHP baru ini berani ngasih pengakuan formal buat hukum yang nggak tertulis, alias hukum adat kita, selama aturannya nggak nabrak konstitusi ya. Jadi hukum pidana kita tuh sekarang bisa bernafas dan berdenyut seirama dengan masyarakatnya. Oh ya, satu lagi langkah cerdas di sistem baru ini, mereka ngehapus pembagian yang selama ini sering bikin bingung antara kejahatan dan pelanggaran. Semuanya dilebur jadi satu istilah aja yang lebih simpel, yaitu tindak pidana. Nah, sistem pemidanaan kita sekarang juga jauh lebih modern, opsinya luas, dan yang terpenting, lebih manusiawi. Kita sekarang punya sistem denda yang pakai kategori, terus ada pidana kerja sosial, sampai pidana pengawasan buat kasus-kasus yang relatif ringan. Udah gitu ada juga yang namanya judicial pardon atau pemaafan hakim. Jadi hakim punya ruang buat mutusin orang bersalah, tapi nggak menjatuhkan hukuman kalau memang ada alasan kuat untuk itu. Bahkan, pidana mati sekarang bukan lagi pidana pokok. Dia bergeser jadi pidana khusus yang punya masa percobaan 10 tahun. Tujuannya cuma satu, memanusiakan manusia. Bagian kelima, masa transisi dan harmonisasi. Sebagai advokat yang terjun di lapangan, saya bisa pastikan kalau hukum materi sebaik apapun nggak akan ada artinya kalau hukum acaranya nggak ngedukung. Dulu, KUHP itu terkesan jalan sendiri-sendiri. Tapi di realitas yang baru ini, kita ngomongin Integrated Criminal Justice System. Kita dituntut untuk menyinkronkan KUHP 2023 dengan KUHP 2025 dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Semuanya itu ibarat instrumen orkestra yang harus dimainkan dalam satu ketukan yang sama. Nggak bisa pisah-pisah. Karena itulah masa transisi 3 tahun ini bukan waktunya buat santai. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus lari kencang buat sinkronisasi perda-perda mereka. Sanksi kurungan dan denda di perda lama itu nggak boleh lagi bertentangan sama sistem kategori yang baru. Terus, aparat penegak hukum kita, baik kejaksaan maupun kepolisian, juga harus ngebut perbarui pedoman teknis operasional mereka. Kenapa? Biar pas dipraktekkan nggak ada ketidakpastian hukum yang bikin masyarakat bingung atau dirugikan. Nah, dari semua bahasan tadi ada satu pertanyaan besar yang bikin kita semua harus berpikir kritis. Gimana caranya aparat penegak hukum kita di lapangan bisa move on dengan mulus dari pola pikir crime control model yang jujur aja sering terlalu kaku dan main kejar target, menuju ke due process model yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prosedur yang transparan. Ini nih ujian aslinya, bukan cuma ganti buku panduan tapi mengubah mentalitas secara keseluruhan. Terakhir, bagian ke-6, daftar pustaka dan penutup. Tentu saja, sebagai praktisi dan akademisi, argumen yang kuat itu harus ada landasan hukum dan akademisnya. Semua materi yang kita bedah tuntas hari ini bersumber dari UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 20 Tahun 2025, dan UU Penyesuaian Pidana. Analisis kita juga diperkuat sama naskah akademik RUU KUHP dari rekan-rekan Asper Hubiki, literatur jurnal dari UI, dan dokumen dari JDIH. Sebagai closing statement, saya mau teman-teman ingat betul hal ini. Kemerdekaan hukum yang sejati itu nggak cuma dicapai lewat nulis ulang teks undang-undang pakai bahasa Indonesia. Nggak. Kemerdekaan itu diwujudkan pas kita berani mengubah filosofi dari sekedar mau ngehukum dan balas dendam, jadi sebuah sistem yang fokus ke pemulihan, keseimbangan sosial, dan penghormatan pada martabat manusia. Pertanyaan buat kita sekarang, di tahun 2026 nanti, apakah sistem peradilan dan masyarakat kita benar-benar siap buat nerapin peradaban hukum baru ini? Atau jangan-jangan kita malah kejebak lagi di mentalitas lama yang cuma dikasih bungkus baru? Coba direnungkan. Saya M. Fajin, terima kasih banyak atas waktu dan atensi rekan-rekan semua, dan pastinya, mari kita terus mengkaji,